Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua yang terhormat tim founder mendukung kegiatan ini ya, dan panitia Pak Ahmad Muzakir dan timnya serta beberapa sponsor tadi yang disebutkan sehingga kita bisa bersilaturahim Pak Ahmad Muzakir di namanya ini. Jadi tidak ada untuk menggurui ataupun yang lainnya. Kita sama-sama belajar. Saya juga belajar. Baik, tidak perlu lama-lama karena memang kita sudah eh, lewat ya dari yang ada begitu. Nah, saya diamanahkan oleh Pak Ahmad Muzakir dan kawan-kawan untuk menyampaikan yang Bapak Ibu saya yakin, karena yang hadir di sini Bapak Ibu yang hebat, pendidik yang luar biasa, yang sudah memahami berkenaan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi bukan hal yang aneh gitu, bukan hal yang baru. Sebagaimana kenapa jadi dibutuhkan sekarang digaungkan lagi profil pelajar Pancasila itu karena memang kalau kita lihat dari sejarah angkatan terus kelahiran 70 itu masih kenal dengan yang namanya P4 ya, Ahmad Muzakir dan kawan-kawan. Tapi kalau yang baru-baru yang generasi milenial itu tidak paham mereka. Assalamualaikum Bu. Ya. Bisa aja Bu, suara laptop Ibu itu yang keluar itu Bu, kecil Bu. Suaranya kurang jelas Bu. Oke, jelas. Halo. Bisa didengar suara saya? Suaranya suaranya terdengar Bu, cuma agak kurang jelas gitu Bu. Oh gitu. Bergelombang Ibu Dokter. Sebentar Pak. Ya. Ya teman-teman, maaf sebentar. Memang suara ini lagi kurang sehat memang Pak Muzakir. Iya bisa Bu. Oke. Matikan tidak share screen. Bagaimana Pak? Bisa didengar? Ya Bu, lanjutkan Bu. Oke, alhamdulillah ya bisa jalan. Oke, kita share screen-nya. Mungkin share screen-nya. Oke, baik. Sudah kita kenal. Ada kurang jelas lagi Bu suaranya Bu. Kok bisa ya? Bu, suara mikrofonnya bisa dekatkan Bu. Ini sudah dekat. Itu Halo? Iya Bu. Halo Pak, udah bisa Pak? Coba lagi Bu, silakan lanjutkan dulu Bu. Halo, tes dulu ya. Oke, kebetulan ya. Kalau bisa tadi saya pernah pakai aja. Gimana kamu masih bisa didengar? Bisa hilang. Suaranya agak hilang, timbul tenggelam Bu. Muncul. Iya. Ya. Bisa tuh, atau gunakan HP aja Bu. Iya, pakai HP aja kan? Ya. Sebentar Pak ya. Ya. Kalau sudah jaringannya tidak bisa diinikan. Saya masuk Pak, tolong
terima. Biasanya langsung masuk otomatis, Bu. Oh gitu. Iya. Bentar. Lambat loadingnya. Oke. Gimana, Bu? Bisa aktifkan suara di HP-nya, Bu. Sudah saya aktifkan ini. Atas nama siapa, Bu? Bersiap. Bersiap. Halo, Om Zakir. Tapi kenapa pesertanya 2 orang aja? Ini 60, Bu. Iya, di sini di data saya atau ibu ini. Siapa tadi? Yang satunya supaya teman-teman saya Pak Zakir. Iya, Bu. Siapa tadi yang dari Makassar? Saya saling siapkan di sini. Pak Ahmad Sayuti ada di sini, Pak Ahmad Sayuti. Lain, Bu. Lain kenapa masuk di sini lah? Bentar, Pak, bentar. Bisa saya masuk link saya ini. Saya chat dulu, Bu, ini, Bu. Suruh kirim linknya aja yang baru. Iya. Bisa jadi lain. Masuk dingin loh, dingin yang lain, Mas. Gimana, Bu? Bisa aktifkan suaranya dulu, Bu. Gimana, Bu? Zoom masih ada tahapan kalian. Bisa didengar? Gimana, Bu? Gimana, Bu? Bisa lewat HP, Bu? Halo? Iya, Bu. Ayo, Bu. Iya, kedengaran enggak? Sudah, Bu. Mati. Oke. Ini bentar, Pak. Untuk yang laptop mute aja, Bu. Ya, sudah. Sudah ulun mute. Speakernya lagi, Bu. Ya, ulun pelan ini. Ya. Oke, sudah. Sudah bisa, Pak? Silahkan lanjutkan, Bu. Oke. Alhamdulillah. Baik, Pak Muzakir. Mungkin bisa saya ulangi ya, berkenaan dengan ini. Unmute. Oke. Sudah bisa, Pak ya? Suaranya, Pak? Ya, Ya. mantap, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, tolong di share screen. Dah ya. Ya. Baik. Saya lanjutkan, Pak. Oke. Nah, kalau dulu ada istilahnya 4 pilar kebangsaan, di mana itu terdiri dari Pancasila, Konstitusi untuk negara Indonesia, yaitu Undang-Undang
1945. Nah, Bapak Ibu guru pasti tahu semuanya. Lalu ada yang namanya negara kesatuan sebagai bentuk kedaulatan. NKRI dan harga mati begitu. Biasa sering kita dengar. Dan selanjutnya ada semboyan, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semua ini sebenarnya tertuang Bapak Ibu. Sebagaimana Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yang menyatakan bahwa pendidikan itu merupakan gambaran sebuah penanaman berbudi luhur. Makanya Bapak Ibu kalau yang di PAI sekarang ya, misalnya Pak Dedi dan kawan-kawan yang hadir di sini, nah itu ada pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jadi kita come back to basic begitu. Kita kembali lagi ke zaman dulu bahwa sekarang kebablasan. Di zaman milenial ini banyak sekali persoalan-persoalan yang kita hadapi berkenaan dengan etika atau adab ya. Nah, itu. Nah, sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa dalam diri seorang anak bangsa yang memiliki budaya, bangsa Indonesia itu kan dulu terkenal dengan budayanya di mata bangsa asing itu, bagaimana santunnya, bagaimana ramah tamahnya, yang mana di situ berkeberagaman dan keberagamaan. Apa maksudnya? Kita memiliki adat yang beragam, budaya yang beragam, bahkan agama yang beragam. Nah, itu yang ada di Indonesia. Nah, sekarang konteksnya dengan kurikulum merdeka, Bapak Ibu mungkin mohon maaf gitu, kita kadang-kadang berasumsi ganti menteri, ganti kurikulum. Sebenarnya di dalam kurikulum itu sendiri tidak ada yang berubah begitu, tetap aja komponen-komponennya. Nah, kalaupun misalnya ada perubahan, itu mengarah kepada perbaikan. Bu Jasia berarti setuju dong dengan kurikulum merdeka. Jadi kita di sini bukan bicara setuju atau tidak, tapi bagaimana kita mengimplementasikan kurikulum itu dalam setiap pembelajaran, atau misalnya Bapak Ibu sebagai guru, ya kita mau tidak mau kita harus update begitu. Dan peluncuran kurikulum merdeka juga kan sudah dibicarakan beberapa hari yang lalu dari pemateri-pemateri yang ada itu bertahap gitu ya. Saya tidak membahas tentang itu, saya hanya menyinggung sedikit. Nah, kemajuan pada era yang sekarang ini, karakter itu akan nampak gitu. Bapak Ibu, kalau di RPP-nya biasanya ya, ini saya lebih menyinggung kepada Bapak Guru ya, karena saya lihat di sini ya Pak Muzakir, guru-guru yang lebih banyak hadir di sini, dan juga ada juga teman-teman dari pendidik, dari dosen begitu. Nah, bagaimana tujuannya sekarang ini siswa itu memiliki kemampuan berpikir kritis, dan yang utama adalah memiliki karakter berbudi luhur. Jadi sikap dulu sebenarnya yang kita utamakan. Dan Bapak Ibu juga di RPP-nya seperti saya bilang ada tuh bagaimana kita melihat sikap anak melalui yang namanya lembar observasi atau rubrik observasi. Cuman masalahnya adalah Bapak Ibu tuh mencantumkan ada yang namanya remedial, ya enggak Pak Fitrah Albiadi, ada kan di RPP-nya? Nah, itu ada di situ namanya remedial katanya. Ada lagi berikutnya pengayaan. Sekarang kembali ke kita. Apakah itu dilakukan? Kebanyakan tidak. Hanya hiasan aja. Hanya hiasan aja. Karena memang tidak dilakukan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kopas gitu ya. Tapi tidak semua. Dan di kelas ini tidak ada begitu gitu. Saya nemukan di sekolah-sekolah lain. Ya. Jadi dicantumkan di RPP itu pengayaan, remedial, tapi tidak dilakukan. Nah, sekarang kita lebih orientasinya kepada karakter. Lalu apa sih sebenarnya profil pelajar Pancasila itu? Profil pelajar Pancasila itu kan menurut Kementerian Pendidikan seorang pelajar di mana proses pendidikannya itu sepanjang hayat. Kalau saya biasanya Pak Muzakir bilang ke mahasiswa itu dalam bahasa Dayaknya atau dalam bahasa daerah itu long life education. Berarti pendidikan sepanjang hayat. Jadi semasa hidup kita itu selalu kita mendapat pendidikan itu. Tidak ada berhenti sampai di sini. Dan mohon maaf begitu ya. Di dalam agama Islam juga ada kan bagaimana kewajiban menuntut ilmu itu tidak pernah dibedakan gender laki-laki ataupun perempuan. Tapi bagaimana dia mendapatkan pendidikan dari buayan sampai liang lahat. Itu konsep di agama Islam. Mohon maaf karena saya menyampaikan itu. Nah, selanjutnya yang dibutuhkan di dalam profil Pancasila itu ada 6.
dari beberapa sumber yang saya baca gitu ya. Jadi pertama, tetap aja Pak, dengan tujuan pendidikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu, bagaimana pembelajar, bagaimana peserta didik itu beriman, sama kan, masih terus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, tidak ada perubahan. Artinya pada saat kurikulum merdeka itu tidak ada perubahan yang signifikan begitu. Sama seperti kita punya anak. Nggak mungkin dong anak kita itu misalnya hari ini Denny, besok Denny lagi, kan nggak mungkin. Nah, jadi mungkin nama-namanya berubah, tapi secara substansi tetap sama. Berikutnya yang saya malam ini sampaikan adalah berkebinekaan global. Jadi ada 6 tadi, gotong royong. Orang Indonesia itu terkenal dengan gotong royongnya. Seluruh Indonesia, hanya istilahnya berbeda. Kalau di Banjar, Pak Ahmad Muzakir mungkin Bahandip. Nah, kalau di Kapuas, itu Handip Apakat, Pak. Itu namanya gotong royong. Bagaimana zaman dulu, mungkin Bapak Ibu masih kecil dulu, tetangga membantu untuk membangun rumah. Bagaimana tetangga bekerja sama dalam menanam padi. Bagaimana tetangga membantu dalam memanen. Itu seluruh Indonesia ada budaya-budaya begitu, baik di Makassar, di Jawa, hanya istilahnya yang berbeda. Nah, oke. Selanjutnya yang dibutuhkan, yang ingin di dalam profil Pancasila itu bagaimana dia mandiri. Sama, kita juga bagaimana siswa kita itu memiliki kemandirian. Sudah kita tanamkan karakter itu begitu. Yang berikutnya adalah kreatif. Ya, anak sekarang kreatif. Guru-gurunya juga harus jemput bola. Anak-anak sekarang kan dengan gadget itu kan sudah biasa. Nggak ada mereka diajarin, tinggal pegang-pegang-pegang. Jadi jangan Bapak Ibu guru bilang, saya gaptek. Nggak ada Pak. Nggak ada kata-kata itu meluncur dari mulut Bapak Ibu. Karena memang kita sudah bisa megang HP. Kalaupun laptop itu tetap baru, karena Bapak Ibu nggak menyentuh. Nah, jadi mulai sekarang disentuh aja. Nah, yang terakhir adalah bernalar kritis. Nah, itu ada 6 itu kita aplikasikan di dalam setiap pembelajaran kita. Nah, selanjutnya bagaimana implementasi berkebinekaan global itu di dalam pembelajaran gitu kan? Karena saya tidak membahas ke-6-nya, saya ngambil 1. Jadi di dalam implementasi berkebinekaan global ini, kita kan tadi saya bilang beragam. Kita itu dari segi keberagaman, multikultural, plural, lalu agama juga berbeda-beda. Nah, di situ ada yang namanya di dalam nilai-nilai moderasi beragama ada yang namanya toleransi. Karena seorang yang moderat itu indikatornya adalah memiliki toleransi, tapi bukan dari segi akidah. Toleransi itu tidak dari segi akidah, tapi dari segi bagaimana kita bergaul secara kemasyarakatan. Mungkin di dalam agama kita tuh muamalah gitu ya. Nah, bagaimana kita memiliki rasa penghormatan terhadap keberagaman tadi. Kita bukan mencari perbedaan, tapi bagaimana kita dari perbedaan itu, kalau biasa dengar mungkin Bapak Ibu, perbedaan itu adalah hikmah. Nah, di situ. Jadi implementasinya begitu. Oke, Pak. Next. Nah, latar belakang pembentukan profil itu, seperti saya bilang awal tadi, karena luntur karakter. Ketemu nggak Bapak Ibu sekarang bagaimana anak-anak itu lewat di depan gurunya menunduk? Nggak ada lagi. Bahkan dia say hello. Halo Bu Jasia, gitu kan. Nggak ada lagi. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sore, nggak ada lagi. Itu udah mulai luntur. Nah, itu yang dibutuhkan di dalam profil Pancasila itu. Nah, lalu di mana melakukannya itu? Jadi tetap ya Pak ya, ada 3 lingkungan pendidikan yang kita lakukan. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan utama dan pertama. Karena di keluargalah mereka mendapatkan pendidikan yang pertama. Dan mereka juga banyak di rumah gitu. Nah, jadi orang tua yang berperan di situ. Makanya di dalam undang-undang itu, pendidik itu siapa aja gitu kan. Ada yang namanya orang tua sebagai pendidik. Tapi dia pendidik informal. Nah, selanjutnya dalam penanaman tadi, bagaimana kalau orang tuanya tidak sekolah? Tidak ada lagi sekarang yang tidak sekolah. Beda zaman saya. Orang tua saya mungkin tidak sekolah. Tapi kalau zaman sekarang, semuanya sudah mengecap bangku pendidikan. Minimal pendidikan dasar 9 tahun. Karena pemerintah sudah mencanangkan itu. Ada kan namanya Diksar, pendidikan dasar SD dengan SMP. Nah, itu minimal itu. Lalu misalnya bagaimana dengan yang putus sekolah? Pemerintah juga mengadakan sebuah program yang mana itu ada yang namanya pendidikan luar sekolah yang paket.
ada paket A untuk SD, ada paket B untuk SMP, ada paket C untuk SMA. Bisa jadi nih 10 tahun yang akan datang untuk kuliah tuh ada paketnya juga begitu, paket D mungkin ya. Lihat aja nanti yang panjang umurnya. Nah selanjutnya di dalam penanaman tadi selain orang tua, bagaimana dia bisa bekerja sama dengan saudaranya, bagaimana dia menghormati orang tuanya. Terus pendisiplinan dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah yang memang sudah boleh dijadwalkan secara tertulis atau kesepakatan bersama di dalam keluarga itu. Nah lalu bagaimana dengan guru? Jelas, guru sangat jelas ya, karena bagaimana kita menyuruh siswa untuk mengerjakan tugas-tugasnya di dalam belajar. Apalagi sekarang di kurikulum Merdeka itu banyak model-model pembelajaran kooperatif. Guru menyiapkan, dan pada saat di lapangan kita lebih kepada berpusat pada siswa. Nah, sekarang pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa bukan lagi dianggap sebagai objek, tapi dia merupakan sebagai subjek. Nah itu. Nah lalu peran sekolah dalam menumbuh kembangkan berkependidikan global itu merupakan profil pelajar Pancasila tadi. Jadi tetap dilakukan seperti yang saya bilang tadi. Nah untuk guru itu bagaimana gitu? Pertama kita menanamkan kepada siswa yang utama banget ya, tidak ada pembulian. Nggak ada lagi. Sekarang kalau akreditasi ditemukan ada di sekolah itu terjadi pembulian, nilainya rendah Pak, Bapak Ibu. Jadi jangan ada misalnya fisiknya tuh. Ini apa sih kecil, pendek, nggak boleh lagi begitu. Nggak ada begitu. Itu akan mengurangi nilai kita. Memang di dalam dunia pendidikan tidak ada pembulian itu. Yang kedua kita menyampaikan, jangan kita ajarkan kepada anak-anak atau kita membanggakan sebagai guru itu anak orang kaya kita berikan pelayanan yang maksimal. Sementara ormis, orang miskin begitu kita abaikan, nggak ada. Dan di dalam kelas kita memberikan pemahaman yang sama dan kita memperlakukan anak-anak kita itu, siswa itu dengan cara mereka tidak memilah-milih teman. Semua adalah sama dengan keberagaman dan keberagaman tadi. Berikutnya apalagi? Nah, kita tidak bisa, misalnya kulit hitam, kalau di Palangkaraya, Pemudakir, itu memang kita sudah multikultural banget gitu. Sudah berbagai suku ada di sini. Dan berbagai agama. Karena mereka punya, untuk masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya Dayak itu, mereka punya filosofis yang namanya Hubah Betang. Di dalam rumah itu beraneka ragam, agama berbeda, terus kalau suku pasti ya sama suku Dayaknya gitu. Nah itu mereka biasa aja dengan filosofi Hubah Betang tadi, karena yang diutamakan adalah manusia, sama seperti profil pelajar Pancasila ini. Kita tidak melihat dari agama, tapi bagaimana secara kemanusiaan. Yang berikutnya adalah misalnya kita menanamkan bagaimana menjalankan toleransi di dalam muamalah tadi, di dalam hubungan kemanusiaan tadi, bukan dari segi akidah. Jadi kita tanamkan itu tugas Bapak Ibu ya sebagai guru. Nah lalu memberikan kebiasaan untuk berbeda kepada orang lain. Iya, kebebasan. Kalau kita jelas ya, ada sudah disiapkan mata pelajaran agama Islam, ada disiapkan agama Kristen. Silakan mereka beribadat. Aman Indonesia, tidak ada mengekang begitu ya. Makanya tadi konsep awal jangan mencari perbedaan, tapi kita bagaimana membangun kebersamaan itu yang kita pupuk. Selanjutnya melestarikan budaya lain dengan cara mempelajari budaya tersebut. Ya, misalnya nih, saya orang Banjar, datang ke Palangkaraya, notabene di situ adalah budayanya budaya Dayak. Saya harus memahami, saya harus melestarikannya, karena itu budaya gitu. Sekarang kan lebih terkenal dengan kearifan lokal. Oke. Lalu ada yang dituntut sekarang, tadi luar biasa ya Bu Hafizah, bahasa Inggrisnya begitu bagus gitu, sangat bagus. Nah kita jangan bagaikan katak dalam tempurung. Kita belajar bahasa asing untuk menguasai pengetahuan dan teknologi. Karena di teknologi itu kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Nah itu juga kita jangan menutup sekarang. Itu yang namanya berkemerdekaan global. Nggak hanya selingkup kita lokal aja. Kita boleh bertindak lokal, tapi kita wawasan kita harus global. Nah, itu yang lebih penting ya. Lalu kita memiliki keterbukaan terhadap perkembangan dunia luar. Saring dulu baru share.
Jadi kita ambil yang baik-baiknya, asas manfaatnya untuk kita. Oke, misalnya apa? Model pembelajaran yang digunakan orang luar, media pembelajaran yang digunakannya, boleh kita adopsi. Selanjutnya apa? Menghargai marwah budaya lokal seperti saya bilang, harus dihargai itu. Nah, ini kadang-kadang Bapak Ibu sekarang mungkin di sini nggak ada ya. Kalau di tempat saya yang namanya upacara bendera itu kadang-kadang aja. Kadang-kadang dilaksanakan. Apalagi masa corona ya Bapak Ibu ya. Nah, itu perlu kita tanamkan. Misalnya kita ketemu dengan siswa yang tidak mau hormat terhadap bendera. Kita bukan berarti menyembah bendera, tapi bagaimana kita menghargai pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita dalam berjuang mempertahankan kemerdekaan. Itu yang perlu Bapak Ibu guru berikan wawasan kepada siswa-siswi kita. Oke, ada lagi yang lebih penting. Kalau zaman saya dulu sekali lagi, kita pasti menghargai pendapat orang dulu. Kita kepentingan umum baru kepentingan pribadi. Sekarang sudah berbalik. Kepentingan golongan dan pribadi baru umum gitu ya. Jadi ini tugas kita untuk mengembalikan ke kitanya bahwa kita harus menghargai perbedaan dalam mengurangkan pendapat. Apapun keputusannya, pada saat itu sudah kita lakukan secara musyawarah dan mufakat, kita yes gitu. Nggak ada lagi ngomel-ngomel di luar. Itu sudah jadi kesepakatan. Nggak mungkin dong di luar kita ngomongnya. Nggak bisa begitu. Pada saat kita sudah sepakat, itulah yang kita sepakati. Karena memang jiwa kesatria itu begitu. Jadi silakan di formal itu sampaikan. Kita harus berani menyampaikan sesuatu di formal, bukan di belakang, di pinggiran gitu. Jadi bukan gosip ya, yang makin digosok makin sip begitu, bukan. Jadi kita sampaikan di forum-forum formal sesuai aturan yang ada gitu. Oke Pak, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Kita nanti lebih pada diskusi ya Pak Mujakir ya. Pak Mujakir. Iya Bu. Oh, Bu Hafizah, mohon maaf. Tinggi Bu. Ya, cukup kan waktu saya? Ya, cukup Bu. Ya. Oke, baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.